Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Aku merasa kasihan dengan ibu mertuaku dan menjemputnya untuk tinggal bersama kami. Sebulan kemudian aku tidak tahan dan minta suamiku untuk mengantarnya pulang. Dikutip dari indonesiatoday.co.id. Namaku Ling Ling. Saat ini aku berusia 30 tahun. Aku telah menikah dengan suamiku selama 5 tahun dan memiliki seorang putra berusia 4 tahun. Suamiku memiliki seorang adik laki-laki yang 3 tahun lebih muda darinya. Kedua bersaudara itu dibesarkan oleh ibunya sendirian karena ayahnya meninggal lebih awal. Benar-benar tidak mudah bagi seorang ibu yang hanyalah seorang wanita desa untuk membesarkan kedua putranya hingga dewasa. Meskipun keluarga itu sulit, ibunya berjuang sampai suamiku masuk ke perguruan tinggi. Dia benar-benar ibu yang luar biasa. Suamiku dan adiknya sangat patuh kepada ibunya. Ibunya selalu memberi keputusan segala sesuatu dalam keluarga dan keduanya sangat menurut. Suamiku adalah teman sekelas semasa kuliah dan aku juga anak dari keluarga miskin. Setelah lulus kami semakin dekat. Kami bekerja bersama selama 3 tahun. Kemudian kami menikah dan menetap di kota. Tahun lalu adik iparku membawa pulang seorang pacar dan mengatakan dia ingin menikah. Tetapi ibu mertuaku tidak menyukai pacarnya, mengatakan bahwa dia mengenakan pakaian mewah dan memiliki tai lalat di sudut matanya. Menurutku itu adalah hal yang biasa dan tidak berlebihan. Mungkin karena ibu mertuaku jarang keluar, jadi dia tidak tahu gadis-gadis sekarang seperti itu. Namun adik iparku tidak menuruti ibunya, sehingga dia tetap ingin menikahi pacarnya. Ibu mertuaku memanggilnya anak laki-laki durhaka. Beberapa bulan kemudian ibu mertuaku akhirnya menyetujui pernikahan mereka. Setelah menikah pada akhir tahun lalu, mereka tinggal bersama ibu mertua di rumah. Ibu mertua saya sering menelepon saya untuk mengeluh tentang banyak hal tentang istri adik iparku. Mengatakan bahwa istri putranya berpakaian tidak senonoh. Tepat setelah tahun baru, ibu mertuaku dan adik iparku bertengkar sengit. Ibu mertuaku memanggil kami sambil menangis, mengatakan bahwa adik iparku memukulnya. Aku dan suamiku bergegas ke rumah ibu. Suamiku memarahi adik iparku. Namun adik iparku tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa ibu mertuanya telah menganiaya dia. Kami pun memutuskan untuk membawa ibu mertua untuk tinggal bersama kami. Setelah ibu mertuaku datang, aku membiarkan dia tidur dengan anakku. Anakku mengatakan bahwa dia tidak menyukai neneknya. Ibu mertua memukul pantatnya di depanku dan anak itu menangis sangat sedih. Aku memarahi oleh ibu mertuaku karena mencuci pakaian di mesin cuci dan meminta aku untuk mencucinya dengan tangan. Setiap kali aku membeli makanan, aku harus menawar untuk waktu yang lama dan itu adalah hal yang sangat memalukan. Minggu lalu layar ponselku rusak dan suami saya membelikan saya ponsel baru seharga 1.400 yuan, sekitar 3,1 juta rupiah. Ponselku yang lama juga memerlukan lebih dari 1.000 yuan, sekitar 2,2 juta rupiah untuk diperbaiki. Tetapi setelah ibu mertuaku mengetahuinya, dia meminta suamiku untuk mengambil ponselku. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata kepadaku, "Ponsel hanya untuk menelepon. Anda dapat membeli yang seharga beberapa ratus yuan." Aku kehilangan kesabaran dengan ibu mertuaku dan tidak membiarkan suamiku mengambil ponselku. Suamiku selalu mendengarkan apa kata ibunya dan berkata kepadanya, "Saya akan mengambilnya kembali besok, Bu. Jangan marah." Aku sangat marah, sehingga aku melewatkan makan malam dan aku bertengkar hebat dengan suamiku malam itu. Keesokan paginya aku bangun terlambat karena aku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Ketika aku bangun, ibu mertuaku membawa anakku keluar. Aku memasak bubur. Ketika ibu mertuaku kembali, aku sedang makan. Aku bertanya, apakah dia sudah makan? Dan dia bilang dia sudah makan.
Tapi yang tidak aku duga adalah ketika suamiku pulang di malam hari, ibu mertuaku mengatakan pada suamiku bahwa aku sengaja tidak memasak di pagi hari dan hanya memasak untuk diriku sendiri. Suamiku memarahi aku dan kami tidak pernah bertengkar separah ini sebelumnya. Tampaknya adik iparku mungkin telah dianiaya oleh ibu mertuaku. Dia hanya memiliki putranya sendiri di dalam hatinya dan menantu perempuannya adalah orang luar. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Setelah ibu mertuaku datang, kehidupan keluarga kami kacau. Awalnya aku cukup baik untuk mau menjemputnya, tetapi dia memperlakukan aku seperti ini. Aku pun minta kepada suamiku untuk mengantar ibu mertua kembali ke rumah adik iparku. Tetapi suamiku tidak setuju dan mengatakan bahwa aku terlalu berlebihan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.